Perkenalkan, saya Nela Syakira Dewa Arifia dari kelompok 4 akan coba memaparkan mengenai chapter 12 bersama rekan saya, Diandra Nabila Putri dan Zafira Princess. Pada chapter 12 ini, saya coba akan memaparkan 12.1 hingga 12.3. Selanjutnya dilanjutkan oleh Diandra Nabila Putri dan Zafira Princess. Oke, yang pertama saya akan coba memaparkan 12.1, yaitu menjelaskan tentang fungsi dari dua atau lebih variabel. Pada lambang D di bab ini merupakan domain dari sebuah fungsi. Jika tidak diperjelas, maka domain sebuah fungsi adalah seluruh titiknya x, y. Jangkauan sebuah fungsi adalah pasangan nilai-nilai. Nah, jika z sama dengan f, x, y, maka x dan y disebut variabel bebas dan z sebagai variabel terikat. Seperti pada slide berikutnya, berikut merupakan contoh soal dari 12.1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 12.2, yaitu turunan parsial. Turunan parsial sendiri merupakan turunannya terhadap salah satu perubahan atau variabel, dengan perubahan lainnya dipertahankan yaitu konstan. Sebagai contoh, misalnya f adalah suatu fungsi dari dua variabel x dan y. Jika y ditahan agar konstan, y sama dengan y0, maka f x, y0 menjadi fungsi suatu perubahan x. Nah, turunannya itu di x sama dengan x0 disebut turunan parsial. F terhadap x di titik x0, y0 dan dinyatakan sebagai fx x0, y0. Nah, slide selanjutnya merupakan contoh soal dari 12.2. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 12.3, yaitu limit dan kontinuitas. Untuk limit fungsi sendiri diberikan fungsi fx sebagai domain bilangan real. Nah, jika nilai fungsi fx semakin mendekati sebuah bilangan L, jika x semakin mendekati A namun x tidak sama dengan A, maka dikatakan L adalah limit dari fx ketika x mendekati A. Sehingga dapat dinotasikan sebagai limit fx, x mendekati A sama dengan L. Hal tersebut sama halnya seperti yang ada di slide, yaitu limit x y mendekati AB, fx, y sama dengan L. Bisa dilihat juga contoh gambarnya yang ada pada slide. Pada slide berikutnya terdapat contoh soal 1 dan soal 2 untuk 12.3. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Diandra Nabila Putri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Nabila Putri dari jurusan Teknik Lingkungan 2021 dari Kalkulus 213. Kali ini saya izin untuk memaparkan PowerPoint chapter 13 di bagian 12.4 sampai 12.6. Pertama-tama saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai 12.4, yaitu differentiability atau keberbedaan. Diferensiasi f pada x dapat diartikan karena adanya turunan. Gilirannya setara dengan grafik f yang memiliki non-garis singgung vertikal di x. Konsep dari diferensiasi untuk fungsi dua yaitu variabel. Mengapa seperti itu? Karena hal tersebut secara alami harus sesuai dengan keberadaan garis singgung pesawat, dan jelas ini membutuhkan lebih dari sekadar keberadaan turunan parsial tipes dari f karena mencerminkan perilaku sirip yang hanya dua arah. Rumus dari keberbedaan ini yaitu fx sama dengan min 10 akar mutlak xy. Selanjutnya, ini merupakan contoh soal dari 12.4. Selanjutnya, saya akan memaparkan PowerPoint bagian 12.5, yaitu turunan dan gradien terarah. Turunan parsial fxy dan fixy mengukur laju perubahan dan kemiringan garis singgung di arah sejajar sumbu x dan y. Tujuannya itu apa? Yaitu mempelajari laju perubahan f dalam arah yang sewenang-wenang. Ini mengarah pada konsep turunan terarah yang pada gilirannya terkait dengan gradien. Untuk materi ini mudahnya menggunakan notasi vektor, misalnya P sama dengan XY, dan misalkan I dan J adalah vektor satuan dalam arah X dan Y positif, maka kedua turunan parsial di P dapat ditulis sebagai berikut. Yaitu Fxp sama dengan limit H menuju 0, Fp ditambah HI dikurang Fp dibagi H, atau FYP sama dengan limit H menuju 0, FP ditambah HJ dikurang FP dibagi H. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 12.6, yaitu aturan rantai.
Apa itu aturan rantai dan apa fungsinya? Aturan rantai ini berfungsi sebagai gabungan dari suatu variabel. Jika Y sama dengan fxt, di mana f dan x adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka dy per dt sama dengan dy per dx dikali dx per dt, di mana dx-nya tersebut bisa dicoret. Tujuannya adalah untuk mendapatkan generalisasi untuk fungsi beberapa variabel. Versi pertama, jika z sama dengan fxy, di mana x dan y adalah fungsi dari t, maka akan menjadi dz per dt, dan harusnya ada formula untuk itu. Untuk contoh soal 12.6, yaitu misalkan z sama dengan x pangkat 3ty, di mana x sama dengan 2t dan y sama dengan p, kita mau mencari dz per dt-nya. Solusinya yaitu dz per dt dz per do x dikali dx per dt ditambah dz per do y dikali dy per dt akan menghasilkan 40t pangkat 4. Selanjutnya untuk 12.7 akan dipaparkan oleh Zafira Princess Gani. Terima kasih. Perkenalkan, saya Zafira Princess Gania dari kelompok 4 yang pada presentasi kali ini akan menjelaskan mengenai subbab 12.7, 12.8, dan 12.9. Pada subbab 12.7 yaitu bidang singgung dan aproksimasi. Sebelumnya, di bagian 12.4 sudah diperkenalkan gagasan dari bidang singgung ke permukaan. Tapi ditangani hanya dengan permukaan yang ditentukan oleh persamaan bentuk Z sama dengan fxy. Pada bab ini, kita ingin mempertimbangkan situasi yang lebih umum dari permukaan yang ditentukan oleh f, x, y, z sama dengan k. Perlu diperhatikan bahwa z sama dengan f, x, y, sehingga dapat ditulis menjadi f, x, y, z, f, x, y, min z sama dengan 0. Perhatikan kurva pada permukaan ini yang melalui titik x0, y0, dan z0. Jika x sama dengan x dalam kurung h, jika x sama dengan x kali h, y sama dengan y kali t, dan z sama dengan z kali t adalah persamaan parametrik untuk ini, maka semua bentuk t, f, x kali t, y kali t, z kali t sama dengan k. Dengan aturan perubahan seperti yang tertera dalam layar berikut ini. Berikut adalah contoh soal untuk bab ini. Contoh soal, temukan persamaan bidang singgung ke Z sama dengan X kuadrat T Y di titik 1, 1, 2. Solusinya tertulis dalam layar. Bab selanjutnya yaitu bab 12.8, yaitu maksimum dan minimum. Tujuan dari bab ini adalah untuk memperluas pengertian bab 3 ke fungsi beberapa variabel. Tinjauan singkat bab itu, terutama bagian titik 1 dan 3.3, akan sangat membantu. Teorema A. Teorema keberadaan maksimum minimum, Max-Min Existence Theorem. Jika fungsi kontinu pada interval tertutup AB, maka f memiliki nilai maksimum dan nilai minimum pada AB. Dengan catatan, teorema di atas memberikan syarat cukup suatu fungsi agar memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Teorema B, teorema titik kritis. Misalkan fungsi f terdefinisi pada interval yang berisi titik C. Jika fc adalah nilai ekstrem, maka harus merupakan titik kritis. Titik C tersebut haruslah salah satu dari 1. Titik ujung dari I, atau 2. Titik stasioner dari F, atau yang ketiga, titik singular dari F. Berikut adalah contoh soal dan jawabannya.
Subbab 12.9 metode perkalian Lagrange. Metode Lagrange ini digunakan untuk optimasi fungsi dengan kendala kesamaan min f x y z atau max f x y z dengan kendala gx y z sama dengan k, dengan x y z adalah variabel dari k konstanta. Berikut ini langkah-langkah optimasi fungsi dengan menggunakan metode ini. Ini adalah langkah-langkah yang pertama. Lalu, ini adalah contoh soalnya. Tentukan nilai ekstrim minimum dan minimum dari fx sama dengan y. 2 plus 2y kuadrat dengan kendala x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Kendalanya adalah g xy sama dengan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Demikian presentasi kelompok ini kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.